Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di video persembahan dari Mathsyik, Matematika Asyik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Pastinya kalian memang sudah membahasnya di semester 1 kemarin, tapi kita akan bahas lebih tuntas lagi di semester ini ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya semua yang kita lakukan didahului oleh bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini selalu diridhoi oleh Allah dan mendapat kemudahan. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kalian kan memang sedang berada di rumah, jadi saya tekankan agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker jangan lupa. Oke. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Oke, nah sebelum itu saya mau tanya dulu nih, kalian masih ingat gak sih macam-macam bentuk pecahan? Karena ini adalah sangat penting dan tentunya kita akan gunakan selalu gitu ya. Oke, jadi apa aja sih macam-macam bentuk bilangan pecahan? Nah, yang pertama ada pecahan apa yuk? Iya, pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, dan terakhir ada pecahan persen atau per 100 gitu ya. Nah, ini harus kalian ingat selalu dan cara merubahnya dari satu ke bentuk yang lain gitu ya, jangan sampai dilupakan. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan bentuk pecahan biasa. Nah, yang pertama adalah ketika penyebutnya sama. Nah, masih ingat kan penyebut itu di sebelah mana? Jangan sampai salah ya. Ada pembilang dan ada penyebut. Penyebut itu adalah yang bagian bawah. Nah, ketika penyebutnya sama, tipsnya adalah langsung OTW alias langsung berangkat gitu ya. Oke, seperti di sini. Ketika Ustazah punya gambar ini adalah menggambarkan 1 dari berapa kotak? 5, berarti 1/5. Dijumlahkan dengan 2/5, hasilnya karena sudah sama-sama 5 kan ya sudah. Ustazah tinggal berarti ada berapa arsiran dong yang warna hijau? Iya, tinggal 3, berarti kan 3 dari 5. Nah, itulah yang dimaksudkan langsung OTW gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dong ketika penyebutnya berbeda? Nah, tipsnya adalah samakan penyebutnya. Gimana caranya? Tentunya kalian harus bisa mencari KPK alias kelipatan persekutuan terkecil. Sudah dari SD loh ya, jadi harus bisa. Oke. Nah, contoh soal yang pertama, Ustazah punya 3/4 ditambah 3/5. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari KPK, karena kalian harus menyamakan penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah bagilah penyebut baru dengan penyebut lama. Kan penyebut barunya adalah 20 ini ya. Kemudian kita bagi dengan 4. Penyebut yang lama ya, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Kemudian langkah yang ketiga, kalikan dengan pembilang. Oke, tadi kan 20 bagi 4 5. Kemudian dikali dengan yang atas. Berarti 5 kali 3 hasilnya 15. Sama halnya dengan yang sampingnya juga gitu. 20 dibagi 5 ketemu 4. Kemudian dikali 3 ketemu 12. Nah, kemudian berarti 15/20 ditambah 12/20. Kemudian apa? Langsung OTW ya. Jadi dijumlahkan bagian pembilangnya saja karena penyebutnya tetap gitu ya. Jadi hasilnya adalah 27/20. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ketika penyebutnya itu lebih kecil dari pembilangnya alias yang bawah itu lebih kecil dari yang atas, nah ada langkah tambahan, yaitu adalah sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Gimana caranya? Masih ingat ya? Jadi begini, berarti berapa ini? 20 dikali berapa sih yang hasilnya 27? Atau mendekati, 20 dikali berapa yang mendekati 27? Kan dikali 1.
gitu ya. Berarti satunya taruh di depan nih, taruh di depan yang besar ini ya. Kemudian 20 kali 1 kan 20, mintanya 27, berarti sisanya taruh di atas. Kemudian per atau penyebutnya tetap ya 20. Selesai seperti itu. Nah, kemudian di sini Ustazah masih punya contoh lagi. Ini adalah yang sama ya. Berarti 1/4 ditambah 2/6, kita cari KPK dari penyebutnya karena penyebutnya berbeda. Penyebutnya adalah 12 ya, bukan 24 karena kita pakai KPK. Kita cari persekutuan terkecil ya. Kemudian sama seperti tadi, 12 dibagi 4 kali 1. Yang ini 12 dibagi 6 dikali 2, seperti itu ya. Ketika dijumlahkan hasilnya 7/12. Ini sudah yang paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi, seperti itu ya. Kemudian pengurangan, 1/5 dikurangi 1/8. Oke, berapa yuk KPK-nya? Iya, 40 ya. Kemudian dibagi 5 sama halnya seperti tadi stepnya ya. Itu maka ketemunya adalah ini, koreksi 1 ya, ini adalah pengurangan. Ya, jadi 8/40 dikurangi 5/40 hasilnya adalah 3/40. Selesai. Kemudian ini Ustazah punya latihan soal ini ya. Jadi silakan dikerjakan sendiri satu soal saja. Oke? Kerjakan secara mandiri, tulis di buku tulis kalian, di buku catatan. Nanti ketemu dengan Ustazah di Zoom ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi kan sudah pecahan biasa. Sekarang kita bahas pecahan campuran ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran ketika penyebutnya sama. Nah, di sini ya. Jadi, ketika Ustazah punya 3 2/5 ditambah 2 4/5, itu artinya adalah ketika Ustazah jabarkan lagi, itu artinya 3 ditambah 2/5 ditambah 2 ditambah 4/5 gitu ya. Jadi artinya 3 2/5 itu adalah 3 ditambah 2/5 gitu kan. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, kemudian di situ bisa Ustazah tulis, jadi ketika nanti penjumlahkan, jadi bagian yang depan atau bagian yang besar ini bisa kalian kelompokkan. Kita hitung duluan gitu ya. Kemudian yang berbentuk pecahan kita taruh di belakang. Nah, kita hitung berapa berarti yang depan di sini? 5 ya. 3 ditambah 2, 5. Kemudian karena sudah penyebutnya sama, nah maka kita tinggal jumlahkan. Maka hasilnya adalah 56/5. Kemudian, nah ketika penyebutnya beda, ini agak ribet ya. Coba diperhatikan baik-baik. Oke, di sini 22/5 ditambah 1 2/3. Sama seperti tadi, artinya adalah kita tinggal menjumlahkan bagian yang depan yang besar ini. Berarti kan 2 ditambah 1, maka 3. Kemudian pecahannya yang ditaruh belakang ya. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya. 5 dan 3 KPK-nya adalah 15. Nah, kemudian ketemunya adalah 3/16/15. Tunggu dulu. Ini masih bisa dikecilkan ya. 16. Kenapa? Karena 15 alias penyebutnya lebih kecil dari pembilangnya. Maka menjadi 15 dikali berapa mendekati 16? Dikali 1. Sisanya berapa? 1 taruh atas per 15. Jadi bisa Ustazah tulis itu menjadi 3 ditambah 1/15. Maka seperti tadi 3 tambah 1 4. Taruh belakang, sudah selesai. 4 1/15 gitu ya. Nah, ini yang paling ngeribeti, yang ketika kalian harus saya bingung ketika penjumlahan atau pengurangan bentuk desimal. Nah, ini ya. Diperhatikan baik-baik untuk nomor 1 terutama. 0,316 ditambah 82,71. Ada 4 digit. Di sini juga ada 4 digit. Kalian kalau memang penjumlahan biasa langsung diurutkan, diluruskan gitu ya. Tapi untuk
pecahan desimal ada satu step. Jadi untuk kalian ketika penjumlahan biasa kalian pasti melakukan seperti ini kan ya. Tapi untuk di pecahan desimal ada satu step lagi, yaitu adalah menggeser. Nah, dilihat ya, menggeser bentuk koma alias komanya harus lurus. Nah, digeser seperti ini. Kemudian ketika di sini kosong itu artinya adalah bernilai 0. Maka 6 ditambah 0 6, 1 tambah 1 2, 3 tambah 7 10, nyimpan 1, 1 tambah 2 3, 83,026 ya. Nah, jadi komanya itu harus lurus, oke? Oke, sama seperti ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kosong itu adalah nilainya 0. Nah, kemudian yang nomor 2. Nah, ini penting. Jadi di sini 16,4. Kemudian kita luruskan komanya seperti ini. Nah, terus kemudian dapat dari mana ini Ustazah? Ini kan 3 tinggal 3 dong. Hey, ketika di sini kosong, ini artinya adalah 0. Berarti ini adalah 16,4000 ya. Jadi di sini kita hitung seperti penjumlahan biasanya. 0 dikurangi 5, 5. Pinjam kan berarti 10 kan, berarti maksudnya tadi ya 10 dikurangi 5, 5. Kemudian tadi sisa 9 di sini. 9 dikurangi 3, 6. Sama, nolnya sisa 9. 9 kurangi 8, 1. 4-nya sudah dipinjam 1. Maka di sini tinggal 3. Kurangi 1, 2. Seperti itu ya. Nah, di sini Ustazah punya contoh yang sedikit ribet. Nah, kalian ribetnya kenapa? Karena di sini adalah operasi campuran, ada penjumlahan, ada pengurangan. Masih ingat? Kalian mana yang kalian kerjakan duluan adalah yang muncul duluan. Ketika di sini penjumlahan pengurangan, maka yang kalian kerjakan dulu adalah penjumlahan baru pengurangan, gitu ya. Oke, di sini kita susun seperti tadi, kita luruskan bagian komanya. Nah, satu persatu ya, kita kerjakan yang penjumlahan dulu, ketemu di sini. Kemudian baru kita kurangkan seperti itu ya. Hasilnya adalah 10,4. Di sini 000 ya. 000 bisa Ustazah hapus atau tidak Ustazah tulis, dan ini mohon maaf sudah tipe ya ini. Ini adalah 0. Jadi hasilnya adalah 10,4 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau tadi gampang, yang ini agak merepotkan. Kenapa? Karena di sini dilihat 18,13 dikurangi 20. Artinya ini lebih kecil dari ini. Berarti istilahnya punya utang 18. Mohon maaf, punya uang ya, karena positif di sini. Punya uang 18, hutangnya 20. Jelas nanti hasilnya negatif dari operasi yang pertama ini ya. Ustazah tulis. Nah, di sini coba diperhatikan. 20 itu artinya adalah 20,00 ya. Kemudian Ustazah kurangi dengan 18,13 dulu Ustazah. Kok dibalik? Ya kan, ketika kita menghitung, jadi tetap yang besar dikurangi yang kecil gitu ya. Tapi nanti hasilnya adalah negatif karena utangnya itu lebih banyak dari punya uangnya gitu. Nah, di sini maka ketemunya 1,87. Tapi karena tadi kan 18,13 dikurangi 20 ya, maka ini utangnya lebih banyak, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita lanjutkan ke operasi berikutnya, ditambah 2,6789. Nah, sekarang hutangnya lebih sedikit nih. Hutangnya negatif 1, punya uangnya 2 lebih gitu kan ya. Maka tetap ya kita ngitungnya dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Oke, seperti ini, maka hasilnya adalah 0,8089. Nah, ini contoh bentuk lain, yaitu ada pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan desimal. Nah, tuh Ustazah ngerepoti ini. Tidak, kalau ini
ini kalian caranya lebih gampangnya adalah ubah keduanya ke bentuk pecahan biasa. Oke, masih ingat gimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Iya, 5 dikali 2, 10. Kemudian ditambah 4, hasilnya 14/5 ya penyebutnya tetap. Kemudian 0,3, gimana caranya? Tulis angkanya berapa? 3. Kemudian dia ada berapa angka di belakang koma? 1, ya sudah berarti per 10, nolnya 1. Kalau nanti dia ada 2 angka di belakang koma, maka di sini koma 10-nya nolnya ada 2, berarti 100 gitu ya. Oke, karena di sini penyebutnya belum sama, maka kita samakan menjadi KPK-nya adalah 10 gitu ya. Ternyata hasilnya adalah 31/10. Tapi ingat, ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan ya. 10 dikali berapa mendekati 31? Dikali 3 ya. Kemudian sisanya adalah 1/10. Oke, seperti itu. Mudah sekali bukan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi Ustazah punya satu soal buat kalian. Kerjakan sekarang dan catatlah pelajaran hari ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.